Zoom, Zoom video conferencing. Walaupun beberapa kali sudah saya bahas, tapi di sesi kali ini saya akan membahasnya yang berbeda. 11 fitur terbaru dari Zoom versi 2020. Dan yang saya gunakan adalah akun free, bukan akun premium, bukan akun berbayar, tapi akun free. Ada 11 fitur terbaru di Zoom 2020. Zoom kita bisa ada musiknya kayak gini loh. Pengen gini, atau pengen masker virtual, atau pengen macem-macemnya. Jadi bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya cobakan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Oh ya, ini adalah video tutorial ke 230. Jadi kita mulai aja ya. Video ke 230 ini 11 fitur terbaru dari Zoom versi 2020 untuk akun free. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita. Bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, kita akan bahas satu persatu pelan-pelan. Yang pertama, belum masuk ke fitur dulu. Kita mulai dari awal dulu. Pastikan bahwa sudah download aplikasi Zoom versi desktop. Yang ini. Yang di sini ya. Yang kedua, kawan-kawan bisa masuk ke browsernya, di zoom.us. Di zoom.us ini kawan-kawan login. Setelah login, sebetulnya di akun kita itu nanti kita bisa eksplorasi banyak hal di sini. Ingat, saya menggunakan akun basic. Terlihat bahwa di sini itu saya menggunakan lisensi tipe masih basic. Saya menggunakan yang free ya. Oke, yang ini udah dulu. Saya masuk ke bagian ini, masuk ke bagian desktop app. Begitu masuk, klik gambar foto ini, gambar foto kita atau profil kita, pastikan kita update dulu. Checking for update. Jadi kita nah di sini saya di 546. Padahal ada saya di you have 542, saya di versi 542, padahal ada versi baru yaitu 546. Nah, begitu kita update nanti akan ada banyak hal di sini. Change to existing feature, change default behavior. Banyak sekali hal-hal yang baru yang sudah diupdate oleh Zoom. Terlihat a new version available, update. Oke, kita tunggu updating sampai dengan selesai dulu. Setelah itu kita klik update. Nah, kalau kita klik update, dia lagi download versi terbarunya. Sebentar sekali untuk mendownload karena tadi kita sudah download dan ini sedang installing. Habis itu dia masuk ke Zoom-nya kita dengan versi yang baru. Kita lihat di titik 3 di sini. Begitu kita cek for update, di sini you are up to date. Nah, di sini sudah versi yang paling baru. Dan ada beberapa yang sering tanya di kolom komentar ataupun DM, kenapa saya nggak bisa kayak gitu? Kenapa saya nggak bisa kayak yang di tutorial kan? Ada beberapa persyaratan. Kawan-kawan bisa masuk di sini, support.zoom.us. Begitu masuk di support sistemnya, kita mau cari artikelnya ada di sini. Beberapa hal yang perlu kita, misalkan saya mau tanya tentang ini, misalkan audio, video, and sharing. Di bagian ini saya misalkan mau virtual, ini sistem requirement virtual background. Misalkan virtual, yang paling sering ditanya ini virtual background, kenapa saya kok nggak bisa virtual background pakai video. Nah, banyak banget yang tanya itu.
Di sini sebetulnya ada beberapa persyaratan. Kalau image only with a physical green screen, syaratnya adalah ini, dual core ke atas. Tapi kalau misalkan pengennya sebuah video, ada syaratnya. Syaratnya misalkan nih i5, i7 ataupun i9, 4 core generasi ke-6 atau ke atasnya. Di sini ada beberapa syarat-syarat. Yang saya pakai saat ini adalah komputer dengan ini. Ini spek komputer yang sedang saya pakai untuk membuat video tutorial. Yang saya pakai, saya menggunakan Windows 10, saya pakai i5 nya saya pakai RAM 20 GB, saya pakai 64 bit. Itu yang saya pakai sesi kali ini. Kita langsung saja mulai untuk fitur-fiturnya ya, fitur-fitur di Zoom versi 2020. Fitur pertama, touch up appearance. Aduh, pakai bahasa Inggris. Pokoknya menunya ada di sini di bagian setting. Kalau untuk setting general tidak saya bahas ya. Ini memang urusannya general, tapi ada di tab video di sini. Nah, di tab video kita bisa mengatur, saya sudah pernah bahas juga, ini kalau mau pakai kamera HD atau kamera yang apa. Nah, yang saya coba pengen bahas adalah di bagian sini nih. Di bagian sini ada muncul namanya touch up my appearance. Appearance. Sorry, salah. Jadi di sini ada muncul ini. Kalau saya checklist itu sebetulnya akan membuat muka saya makin halus. Touch up my appearance, kalau di bahasa Inggris kan kayaknya kurang lebihnya itu. Jadi ada settingannya, kalau saya tarik nih, muka saya jadi makin halus, kayak kalau kita hasil foto kita di studio itu kan mukanya jadi halus banget di Photoshop. Ini Photoshop versi Zoom. Ini muka saya jadi hampir nggak ada jerawatnya, semuanya glowing, halus. Ini settingannya ada di sini. Menu kedua adalah adjust for low light. Adjust for low light ada di bawahnya nih. Kalau kita checklist, ini adalah Zoom itu sudah bisa mengakomodir bagi kita dengan kondisi kurang cahaya. Kalau checklist, maka kita jadi makin glowing. Terlihat nggak? Nih, kelihatan ya. Kalau saya checklist, jadi ada pencahayaannya lebih. Harusnya terlihat nih. Kelihatan ya? Oke. Itu menu yang kedua, fitur yang kedua. Fitur ketiga adalah di bagian nih, scroll ke bawah. Nah, biasanya pada saat kita bermain Zoom, setelah itu kan kita mau foto bersama tuh. Foto bersama dalam satu layer, dalam satu screen. Di sini ada maksimum partisipan display per screen in gallery view. Itu 25, sekarang bisa menjadi 49, 7. Horizontal 7, vertikal 7. Tadinya 55 menjadi 7 kali 7, sehingga menjadi 49 partisipan. Jadi makin banyak. Jadi kita bisa set 25 atau kita bisa set 49. Fitur ketiga. Kita masuk fitur keempat. Fitur keempat ada di bagian audio. Di bagian setting audio itu ada satu setting namanya suppress background noise. Bawaannya adalah auto, tapi kita bisa set ke bagian low, medium ataupun high. Kalau kita set low, maka ada find background noise, itu akan bisa kita hilangkan. Medium berarti ada computer fun, pen, tabs. Jadi kalau ada tulisan, ada suara kipas komputer ataupun pen tab ataupun high itu bahkan suara clicking typing keyboard itu bisa kita hilangkan, kita bisa suppress background noise-nya, suara-suara noise bisa kita hilangkan, bisa menggunakan high di sini. Itu ada settingan keempat. Fitur kelima adalah music and professional audio. Music and professional audio ada di bagian bawahnya tadi, suppress background noise. Yaitu kalau kita checklist maka akan muncul apa? When the original sound is enabled, maka bisa kita buat sebagai ini suara kita menjadi suara echo. Suara echo itu bagian bawahnya mantul, halo, lulu, dan seterusnya. Kalau kita disable pun bisa, ini berarti bisa. Atau bahkan kalau kita checklist, ini suara kita menjadi high fidelity music mode. Jadi suaranya menjadi suara yang
settingannya sudah high fidelity. Bahkan kita bisa membuat suara menjadi suara audio yang stereo. Tinggal checklist aja di bagian sini. Kalau ininya di unchecklist berarti suara kita echo. Suara kita mantul di bagian belakang tiap katanya. Tiap kata akan muncul a dan seterusnya. Nih, settingan yang fitur kelima, Music and Professional Audio. Masuk ke settingan keenam. Di settingan keenam ada ini, ringtones. Ringtones di sini defaultnya itu ripple. Di sini ripple. Bisa diganti nggak? Bisa aja, kita lihat. Bisa kan? Saya diganti juga nih. Saya diganti juga macam-macam yang ini. Oke. Jadi fitur keenam adalah ringtones. Oh iya, sebelum pindah ke fitur 7, yang dimaksud dengan ringtone itu apa? Sebetulnya ringtone adalah bunyi pada saat ini, pada saat sinkronisasi, pada saat automatically join by computer when joining meeting. Jadi kalau ada yang join bunyi suara, atau ada settingan yang di sini, mute my microphone when joining a meeting. Kalau ini di setting, maka otomatis kita masuk dan langsung mute. Tuh settingannya di sini. Masuk ke fitur 7 ya. Iklan dulu boleh ya. Sebentar aja iklan. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja. Subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik. Untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Fitur ketujuh. Fitur ketujuh tadi audio udah, share screen tidak ada settingan yang berarti, chat juga nggak ada settingan berarti. Di bagian ini background and filter. Di bagian background and filter ini sudah pernah saya bahas sih, sebetulnya cek aja di playlist Zoom ya di channel saya. Di bagian background and filter, background itu bisa diganti background berupa gambar, bisa juga diganti background berupa video. Contohnya nih, berupa video. Kalau videonya berupa video custom, bisa juga sebetulnya tinggal ditambah saja. Di sini ada add image, ada add video. Pertanyaannya, seringkali ada yang tulis di kolom komentar, kenapa add videonya nggak muncul? Karena satu, belum diupdate, kedua, memang spek laptop atau komputernya belum memenuhi syarat. Oke ya. Kalau contoh nih, kalau saya add video di sini, misalkan contohkan saja, terlihat bawah nih, background saya adalah video saya sendiri juga bisa. Ini custom. Dah. Tapi yang saya bahas di fitur ketujuh adalah di sini, video filter. Oh sorry, ini saya ganti aja. Nah, di video filter itu bisa kita ganti ini. Kita bisa ganti filter-filter di background kita. Contoh, misalkan mau saya tambah ini. Ini pernah ada di Instagramnya Pak Gubernur, di Pak Ganjar pernah. Kayak gini, Pak Ganjar bahkan pakai kacamata. Ini kacamata tam. Ini bisa diganti suka-suka kita, terserah mau diganti apa. Tempatnya ada di video filter. Itu fitur ketujuh, video filter ada di sini. Silahkan mau diganti apa. Ini nggak pakai apa-apa, ditambah ada kayak dalam TV, ada macam-macamnya ini. Itu bisa kita ganti. Bahkan yang pakai masker virtual pun bisa. Nih pakai masker virtual, silahkan dieksplorasi di sini. Karena musimnya pandemi, kita bisa kok kayak lagi pakai masker, padahal sebetulnya hanya masker virtual aja. Itu kalau mau bahkan ditambah gini juga bisa. Fitur ketujuh adalah video filter. Masuk ke fitur ke-8. Di bawahnya video filter itu ada namanya studio effect. Studio effect ini masa saya masih pakai kumis saja, pakai kacamata aja ya, atau nggak usah. Di bagian ini nih, fitur ke-8 studio effect, walaupun masih beta ya. Nah, studio effect itu apa? Studio effect juga menguatkan karakter tadi. Karakter pada saat di sini. Karakter di
video filter itu bisa ditambahkan di Studio Effect. Misalkan mau saya nambahin eyebrow, ini alis saya, ketebalannya bisa ditambahkan nih, jadi tebal banget. Ini saya none aja. Nah, terlihat bahwa ini, bahkan ini bisa diganti warna, misalkan warna ini. Oke. Nah, terlihat ya. Tuh. Bisa diganti menjadi itu video filter. Ini nggak jadi, bahkan bisa diganti jenggot dengan opacity-nya bisa kuat, lip color juga bisa, dan macam-macamnya bisa di setting di bagian ini. Oke, gitu ya. Jadi ada video filter, ada Studio Effect, menu ke-7 dan menu ke-8, menu ke-9 atau fitur ke-9. Untuk pengaturan-pengaturan di sini sudah tidak ada lagi updating. Jadi untuk fitur ke 9 dan 10 itu berada di sini, berada di meeting sebentar. Maka setelah kita masuk ke meeting kita, itu kan hal yang paling jamak terjadi adalah sharing screen. Nah, sharing screen untuk fitur yang baru ini adalah sharing screen-nya, sharing screen multiple windows. Multiple windows bisa kita lakukan. Caranya adalah gimana? Tinggal kita klik aja. Setelah itu tombol kontrol kita klik. Berarti saya men-sharingkan 2 screen. Saya tinggal klik share, maka akan muncul nih ada apa namanya ya? Ada headernya, ada ini pembatasnya, yang membuat bahwa kita men-sharingkan 2 screen akan muncul di audience. Oh iya, tips kalau agar suara sharing screen kita terdengar oleh audiens adalah pada saat sharing screen di sini, ini share sound. Misalkan pada saat sebuah momen webinar kita diminta untuk men-sharingkan lagu Indonesia Raya, video lagu Indonesia Raya, maka jangan lupa ini di checklist, share sound. Ini maka akan suara dari klip tadi atau video tadi akan muncul. Fitur ke-9 kaitan dengan multiple window sharing screen. Kita masuk ke fitur ke-10. Fitur ke-10 kaitan dengan sharing screen juga, yaitu di sini ada 2 opsi, yaitu tentang one participant can share at a time atau multiple participant can share simultaneously. Jadi beberapa partisipan bisa sharing screen bersama-sama. Kalau kita checklist yang ini, maka akan muncul nanti beberapa orang bisa sharing screen secara bersamaan. Dengan tinggal ada pengaturan di bagian atas, biasanya nanti sharing screen-nya, misalkan nih saya share satu aja. Nah, misalkan di sini nanti akan muncul siapa yang sedang sharing screen di bagian ini. Nanti akan muncul si orang tersebut sedang men-sharing screen apa. Tuh. Lanjut ke fitur terakhir, fitur ke-11. Fitur ke-11 saya stop sharing dulu. Fitur ke-11 masih kaitan dengan sharing screen, tapi sharing screen berbasis PPT. PPT kita jadikan sebagai background. PPT kita jadikan background. Caranya adalah di bagian sharing screen, di bagian advance, menu advance. Di sini akan ada tulisan beberapa menu sebetulnya, tapi yang saya lebih khususkan di sini nih yang baru. PowerPoint as a virtual background. Sudah saya bahas sebetulnya di video sebelumnya. Jadi bagaimana cara kita bahkan membuat sebuah video pembelajaran menggunakan menggunakan Zoom. Ini tinggal nanti kita record. Ini di-record jadi sebuah video pembelajaran. Jadi kita melakukan paparan langsung live menjadi background kita adalah paparan kita. Ini bisa kita perbesar, kita perkecil, posisinya mau di atas, di bawah dan sebagainya, dan latar kita bisa kita ubah. Bahkan kita bisa, pernah saya bahas di video, lupa berapa, cek aja di playlist. Bahkan muka kita bisa kita jadikan sebagai avatar. Kalau yang subscriber lama saya yakin sudah sangat paham. Itu ya. Itu adalah 11 fitur tentang Zoom di 2020 yang saya tahu ya, untuk versi free.
versi berbayar lebih banyak lagi sebetulnya, tapi belum saya bahas ya, karena saya yakin kebanyakan di antara kawan-kawan zoomnya adalah zoom versi free. Saya cukupkan untuk video kali ini. Mohon maaf videonya panjang banget, semoga bermanfaat, minimal sebagai tambahan informasi untuk kawan-kawan semua. Semoga bisa dimanfaatkan. Jempol ke atas kalau memang suka, jempol ke bawah kalau memang dislike, silahkan, forumnya bebas saja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau memang ini bermanfaat, silahkan share ke kawan-kawan yang lain atau ke media sosial yang lain. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Tetap jaga kesehatan. Kalau butuh komen-komen tulis di bawah ya. Kalau butuh komen, kalau butuh sesuatu komen-komen di bawah ya. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Salam. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.